Ya balik lagi di otodidak. Kalau kalian mau nyari Mercy mesin M272, itu kan ada yang E280 atau E300 yang 212-nya. Kalau kalian cari mobil ini, gue mau kasih tips nih. Ada dua penyakit utama yang mungkin bisa terjadi di calon mobil yang akan kamu beli. Kebetulan gue sudah mengalami dua hal itu. Mobil di sebelah gue ini adalah E280 tahun 2008, pakai dari awal. Di tahun ke-15 atau tahun 2023 akhir kemarin, itu ada dua gejala penting. Yang pertama ECU, dan yang kedua transmisi. Kita akan bahas satu persatu, singkat aja. Cuman ini jadi gambaran buat kalian semua yang mau minang mobil ini. Yang pertama tuh ECU. Di mesin ini nggak yang namanya ECU panggang. Dia tuh di sini letaknya. Itu dibilang kelemahannya mobil ini. Jadi ECU panggang ini tuh bisa dibilang otaknya mesin. Dan ini tuh banyak orang bilang keluhannya emang di sini karena ini kan panas nih dan dia ada di atas. Jadi kepanasan. Ini udah pernah kena. Gejalanya apa? Kalau di gua, gejalanya itu mogok tiba-tiba. Waktu itu lagi di GBK, lagi antri masuk ke GBK, terus bikin malu juga. Macet, antri masuk, tiba-tiba mobilnya mati, nggak mau nyala lagi. Sempat mau nyala, pindah ke D, mati lagi langsung, nggak sempat maju. Udahlah, jadi bikin GBK ditutup sebagian gerbangnya, jadi orang masuk dari pintu keluar, dibikin dua arah. Karena mobilnya nggak bisa gerak juga, akhirnya manggil towing kan. Manggil towing ya Mercy, dibawa ke Mercy. Anehnya, nggak ada kejadian apa-apa pas di scan. Tapi pas di scan lebih dalam lagi, ketahuan bahwa ECU-nya ada masalah. Nah ECU ini, kalau kalian beli baru, itu harganya mahal tuh. Di Mercy itu 30-40 jutaan. Kalau kalian beli copotan, itu 16 jutaan. Tapi karena gua ini bisa dibilang gejalanya belum parah, gitu ya, jadi bisa di repair. Waktu itu gua repair di bengkel 74 namanya di Fatmawati, repair ECU ini habis 5 juta. Komponen di ECU ini tuh cukup rumit, gue punya capture nanti gue kasih. Jadi perkabelan dan itu semua diulang gitu. Diperbaikin lagi, dikonektorin lagi semua. Beres ECU, mobil lancar nih. Itu bulan Oktober lah, September lah 2023. Dipakai lancar, jarak 2 bulan gue servis mobil. Normal nih, ganti puli-puli sama servis rutin oli ya. Begitu keluar dari, kebetulan lagi di Mercy juga tuh, di Car di Kuningan. Begitu keluar buka ke R, tiba-tiba jeduk. Jeduk, dia scan, dia reset, normal, dibawa jalan nih. Baru keluar dari Kuningan masuk Sudirman, ngelos transmisinya. Akhirnya balik lagi di scan, kemungkinan kena transmisi. Nah ini yang menarik, karena pertama di transmisi Mercy ini ada yang namanya VGS. VGS, VGS tuh intinya adalah yang melukin si transmisinya. Nah di VGS ini banyak errornya. VGS ini harus diganti katanya, karena lihat di scan gantinya VGS. VGS itu harganya di bengkel resmi 25 jutaan sama PPN ya. Cari-cari info, ada VGS copotan 8 juta 7 juta. Coba deh, karena harganya cukup mahal, akhirnya mau diputusin ganti VGS di bengkel resmi. Ini sambil cerita aja ya. Pas ganti VGS di bengkel resmi, ternyata di bengkel resmi ngasih tahu, Pak, ini nggak cuma VGS aja, tapi body valve-nya juga kena. Kita minta estimasi sama body valve. Ternyata shocking nih, ini ada capture-nya gue. VGS dan body valve itu habisnya 95 juta di bengkel resmi. Wah gila. Mobil ini kan harganya paling di kisaran bekas berapa, 150 juta kan. Masa benerin transmisi sampai 95 juta gitu kan. Jadi harga berapa di mobil kan. Akhirnya kita putuskan adalah kita cari bengkel spesialis. Nah bengkel spesialis itu biasanya nggak, jarang menangin transmisi, karena transmisi itu nggak cuma sekali beres. Kalau baru sekali beres, tapi kalau beli copotan biasanya ada bisa 2 kali turun, 3 kali turun. Dapatlah bengkel kenalan di Banzai, namanya di daerah Kalibata. Nah di daerah Kalibata itu akhirnya dibongkar tuh, transmisi dibongkar, semua dibongkarin, dilihat. Pertama katanya selenoid, akhirnya selenoid diganti. Satu selenoid diganti, itu habis 6,5 juta lah, sama kan oli transmisi turun, diganti semua. 2 hari selesai, lancar, mobil dipakai 70 kilo, tiba-tiba jeduk lagi. Jeduknya itu dia stay gigi di gigi 2. Jadi kamu ngelari 40 aja RPM 3000 lebih. Aku ada capture-nya semua. Nanti sambil di ini nih ya, dimasukin. Jeduknya juga lumayan kerasa, jadi ke P ke R jeduk. Gede. Jeduk banget. Ke R jeduk. Gede, yang sangat keras jeduknya. Oke.
Pas jeduk lagi parah, akhirnya bongkar lagi, masuk lagi ke bengkel Banzai itu. 2 bulan di bengkel, ganti VGS dan bersihin body valve. Jadi body valve tuh bahannya aluminium apa-apa tuh suka luntur bahannya, akhirnya dicuci lagi, dibersihin lagi, dikrik lagi gitulah, dipasang. Sekarang normal udah berarti udah setahun lah, hampir setahun ya, udah jalan sekitar 5.000-6.000 kilometer dari Penari Merin. Habisnya berapa? Habisnya 21 juta. Jadi 5 juta di VGE, 5 juta di ECU, 6,5 juta auto solenoid, dan 21 juta di benerin body valve dan VGS yang diganti. Jadi habis-habisnya mungkin sekitar 32,5 juta. Nah, 32,5 juta itu adalah nilai kurang lebih, kalau harga mobil 150 itu kan dia udah 20% dari harga mobil, baru itunya doang. Jadi kalau kalian cari mobil ini, pastiin part-part itu udah dibenerin atau diganti. Gak masalah mobil itu kilometer tinggi. Gue juga ini tinggi kok kilometernya, 150 ribuan. Gak masalah, selama perawatannya bener, historinya jelas, bon-bonnya lengkap, dan orang yang punya bisa sharing dia udah ngapain aja mobil ini. Gua kalau jual mobil atau gua cari mobil ke orang yang kayak gini, gua lebih cukup familiar karena bisa cari apa aja yang udah pernah diganti, apa aja yang rusak, apa aja yang bisa mesti dibenerin. Jadi estimasi gua, pertama pastiin ECU-nya emang udah pernah di repair, karena mobil ini usia udah 15 tahun ke atas, udah pasti ECU tuh pernah kena. Yang kedua matic itu pasti potensi kena juga. Jadi kalau dua itu udah dibenerin, mestinya mobil lu yang lu beli ini aman. Dan yakinkan yang pembelinya, yakinkan penjualnya bahwa jangan khawatir buka-bukaan soal kondisi mobil yang udah di repair. Kenapa? Karena itu penting buat catatan kita juga. Dan jangan takut ketika kalian dengar mobil udah turun transmisinya, mobil udah ganti VGS-nya, mobil udah ganti ECU, jangan takut. Justru itu malah mengurangi biaya-biaya kalian atau biaya yang harus kalian keluarkan ketika minang nih mobil. Ingat, Mercy, BMW sama aja. Kunci dari keawetan mobil adalah rajin dipakai. Mobil gua ini dulu rajin dipakai, nggak ada apa-apa. Terus 2 bulan ngejogrok, panasin jarang, nggak pernah nyala. 2 bulan dipakai, sekali pakai ke Jakarta Bandung, langsung nyala-nyala tuh indikator. Emang kunci mobil ini dipakai. Jadi kalian hati-hati juga kilometer rendah, jangan tergoda juga bahwa kondisinya ada electrical yang pasti aus umurnya. Mungkin itu aja dulu videonya kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai kita ketemu di review atau informasi lainnya. Thank you.